Kita lanjut ya, sekarang kita isi akar. Mari kita perhatikan. Untuk yang bagian itu aja, kita harus mengingat bahwa 8 itu sama dengan 2 pangkat 3 kan? Kemudian kalau ada akar itu sama dengan pangkat titik-titik pangkat setengah. Mari kita lanjutkan sedikit demi sedikit untuk yang isi akar itu. Tadi 8 itu 2 pangkat 3 kan? Sehingga kita buat aja kayak gini. 2 pangkat 3 kaliin 3 min X. Kemudian akarnya titik-titik pangkat setengah. Lebih dari atau sama dengan. Untuk bagian setengahnya ini masih ingat kan bahwa kalau setengah itu adalah 2 pangkat min 1. So, ini akan menjadi 2 pangkat min 1 kali 2x min 3. Harus hati-hati di bagian sini. Ini 3-nya kaliin dua-duanya. Kemudian min 1 juga kaliin dua-duanya. Ini akan menjadi 2 pangkat 9 min 3x masih pangkat setengahnya. Ini akan menjadi 2 pangkat min 2x tambah 3. Kemudian jika ini dikali dengan setengah, ini akan menjadi 2 pangkat 9 min 3x per 2. Lebih dari atau sama dengan 2 pangkat min 2x tambah 3. Bisa ya? Akhirnya ketemu yang kayak tadi. Basisnya sama-sama 2. Tinggal kita selesaikan pangkatnya saja. 9 min 3x per 2 lebih dari atau sama dengan min 2x tambah 3. Kemudian kita lakukan pengolahan aljabar sederhana. Kita kali 2 di sana ya. 9 min 3x lebih dari atau sama dengan 2 dikali min 2x tambah 3. 9 min 3x lebih dari atau sama dengan min 4x tambah 6. Kita pindah ke sebelah ya. Ini akan menjadi min 3x tambah 4 x lebih dari atau sama dengan 6 dikurangi 9. X lebih dari atau sama dengan min 3. Sehingga solusi pertidaksamaannya adalah X lebih dari atau sama dengan min 3. Untuk yang bagian kanan, kalian simak aja ya. Sudah deh. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kita masuk ke permasalahan berikutnya. Kelihatannya gampang banget karena angkanya cuma 2 sama 4. Ya udah kita coba dulu sampai di mana bisanya. 2 x kuadrat min 3x lebih dari 4 itu 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 x min 2. Nggak capek-capek saya ngingetin kalau ketemu kayak gini kali dua-duanya ya. Ini akan menjadi 2x kuadrat min 3x lebih dari atau sama dengan 2x min 4. Ketemu lagi deh. Basisnya sama. Sekarang tinggal kita selesaikan pangkat eksponensialnya saja. Ini akan menjadi x kuadrat min 3x lebih dari atau sama dengan 2x min 4. Oh, ternyata bukan pertidaksamaan biasa. Ini adalah pertidaksamaan kuadrat. Sehingga kita harus membuat salah satu ruas sama dengan 0. Usually kita bawa semua ke ruas kiri agar lebih enak lihatnya di kanan 0.
Sebenarnya mau di mana aja boleh ya. Lanjut dulu. X kuadrat min 3x min 2x tambah 4 lebih dari atau sama dengan 0. X kuadrat min 5x tambah 4 lebih dari atau sama dengan 0. Ingat, ini tinggal kita faktorin ya. Ini akan menjadi X lebih dari atau sama dengan 0. Ini akan menjadi X min 1 dan ini akan menjadi X min 4. Sayangnya, kalau pertidaksamaan kuadrat, kita tidak bisa langsung menentukan hasilnya. Yang bisa kita lakukan hanya mencari yang pertama, pembuat 0. Pembuat 0 ini nanti akan menjadi batas di garis bilangan. Pembuat 0-nya di mana? Di sini. Pembuat 0-nya ada di bagian yang tadi kita faktorkan. Sehingga pembuat 0-nya adalah ini. X min 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Atau X min 4 sama dengan 0, X sama dengan 4. Kita sudah menemukan dua pembuat 0 di pertidaksamaan ini. Kemudian langkah yang kedua di pertidaksamaan kuadrat, kita buat garis bilangan. Untuk nilai X. Kita buat garis bilangannya ya. Kita akan letakkan pembuat 0 yang tadi, karena tanda ketaksamaannya isi sama dengan titiknya tebal. Kemudian, karena pembuat 0 sebagai batas, kita buat batasnya. Kalian ingat-ingat lagi caranya menentukan nilainya. Saya hanya akan memberi petunjuk seperti ini. Saat variabelnya keduanya positif dan di depannya juga positif, tapi tidak kelihatan, pasti sebelah kanannya adalah positif. Setelah melewati batas, nilainya negatif. Setelah melewati batas, nilainya positif lagi. Silakan kalian cari referensi kenapa bisa bentuknya plus, min, dan plus seperti ini. Yang saya ingetin, ciri-ciri khasnya kayak gitu. Kalau ininya positif, ini juga positif, dan di depan juga positif, berarti kan artinya positif kali positif kali positif. Yang paling kanan pasti positif. Kemudian berpindah jadi negatif, berpindah batas jadi negatif. Setelah kita mengetahui nilai positif atau negatifnya, baru kita menarik kesimpulan. Kesimpulannya kayak gini. Karena yang diminta adalah yang lebih dari 0, berarti yang diminta adalah yang bernilai positif. Dan karena ini garisnya X, yang bernilai positif adalah dari 4 ke sana atau dari 1 ke sana. Ya. Kita ngomongnya kayak gitu, X-nya dari 4 ke kanan, X-nya dari 1 ke kiri. Sehingga kita dapat kesimpulan kayak gini. X-nya akan kurang dari atau sama dengan 1, atau X-nya akan lebih dari atau sama dengan 4. Sehingga cukup panjang kan untuk melihat penyelesaian dari permasalahan bagian ini. Ada banyak sifat, kita pakai sifat eksponen. Sampai di sini. Kemudian ada juga sifat dari pertidaksamaan kuadrat. Ada juga sifat garis bilangan. Jadi kalau kalian menemukan masalah seperti ini, jangan berharap kalian langsung dapatkan jawaban seperti yang poin ketiga, yaitu penarikan kesimpulan. Ikuti aja stepnya satu persatu, langkah demi langkah. Kita lanjut ke permasalahan terakhir. Ya, kita masuk di bagian akhir dari video kita kali ini.
Pertidaksamaan yang akan saya pakai itu mirip dengan persamaan eksponensial bentuk khusus. Mari kita telaah satu persatu. Kita lihat di sini ada sifat eksponen kan? Ya enggak? Ini ternyata sifatnya 5 pangkat X tambah 1 itu kan dia dari 5 pangkat X kali 5 pangkat 1. Bisa ditulis 5 kali 5 pangkat X. Nanti ini akan kita satukan dengan 6. Kemudian kita lihat di sini ada 5 pangkat X, otomatis ini juga ada sifat yang lain. Seperti yang pernah saya bahas di video sebelumnya, ini ada dua kemungkinannya. Bisa terbuat dari 5 pangkat 2 pangkat X atau 5 pangkat X pangkat 2. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita gunakan yang sebelah kanan. Yang ini nggak bisa kita pakai. Gimana penggunaannya? Mari kita gunakan perubahan-perubahan yang terjadi pada permasalahan yang diberikan. 5 pangkat X pangkat 2 dikurangi 6 dikali 5 kali 5 pangkat X ditambah 125 kurang dari 0. 5 pangkat X kuadrat dikurangi 6 kali 5 itu 30 dikali 5 pangkat X ditambah 125 kurang dari 0. Untuk yang sudah profesional, kalau kalian sudah ahli, kita tidak usah bikin permisalan. Tapi saya akan pandu dengan permisalan. Jadi misalnya kayak gini. Ini kita misalin P atau P-nya kita tulis 5 pangkat X atau 5 pangkat X-nya kita tulis jadi P. Udah? Sehingga ini akan menjadi kayak gini. P kuadrat dikurangi 30P ditambah 125 kurang dari 0. Kembali kita menemukan pertidaksamaan kuadrat. Sehingga ini akan menjadi P kurang dari 0. Berapakah nilai P? Ini kita tergantung faktornya. Berapakah 125? Ini kan P min 5, P min 25. Apakah langsung ini jawabannya? Tentu saja tidak. Karena pertidaksamaan kuadrat kita hanya bisa mencari pembuat nolnya. Kita samakan langkahnya kayak tadi. Pembuat nolnya kayak gini. Oh ya, ini harus ditulis ya. Ini cuma untuk ngajarin kalian aja. P min 5 sama dengan 0. P sama dengan 5. P min 25 sama dengan 0. P-nya sama dengan 25. Setelah pembuat nolnya kita dapat, kita buat garis bilangan. Sama kayak tadi. Cuma bedanya karena ini tandanya tidak ada sama dengan, bulatnya tidak sempurna, tapi masih ada berwarna putih di sana. Ada 5, ada 25 dan ini batasnya. Kembali saya ingatkan, saya pakai cara yang tadi aja ya. Ini kan nilainya positif, P-nya. P-nya aja ya, positif. Nah, ini juga P-nya positif. Sehingga sebelah kanan pasti positif. Pindah ruas, negatif. Bukan pindah ruas, ngelewatin batas. Kan tadi ini batas. Ngelewatin batas, dia akan menjadi positif. Nanti kalian cari sendiri cara lainnya ya. Kemudian kita lakukan penarikan kesimpulan. Karena yang diminta kurang dari 0 otomatis adalah daerah yang bernilai negatif. Berarti X-nya, yang ini bukan X. P-nya di antara 5 dan
25 dengan tanda ketidaksamaannya seperti ini. Berarti penarikan kesimpulannya 5 kurang dari P kurang dari 25. Eits, ini bukan jawabannya karena tadi yang dicari bukan P loh, tapi nilai X. Kita kembalikan ke soalnya. P-nya 5 pangkat X kan, sehingga nanti ini akan menjadi 5 pangkat X sama dengan 5. Berarti X-nya adalah 1. Kemudian di sini P-nya sama dengan 25 kan? Nah, di sini 5 pangkat X sama dengan 25. 5 pangkat X sama dengan 5 pangkat 2. X-nya sama dengan 2. Sehingga ada tambahan langkah sedikit, yaitu mengubah P-nya menjadi X. Yang tadinya ini 5, ini menjadi 1. Di sini nilainya menjadi X. Kemudian ini akan menjadi 2. Sudah deh, sehingga solusi dari pertidaksamaan tersebut, nilai X yang memenuhi adalah X-nya di antara nilai 1 sampai dengan nilai 2. Sepertinya demikian video kita untuk kali ini. Seperti biasa, untuk sumber belajar tidak cukup dari video ini aja ya. Banyak banget video-video yang menjelaskan tentang pertidaksamaan eksponensial. Semoga kalian mengerti ya. Bye.